Pakaian pakai mesin cuci, Iya. setrika pakai listrik. Iya. Nah, kalau memang itu terjadi pemadaman ini ya sangat merugikan ya. Distrik yang hanya 24 jam itu hanya Desa Benan. Desa-desa yang lain yang di bawah wilayah Kecamatan Katangbidara itu belum 24 jam. Hidup mati listrik ternyata masih menjadi problematika yang menghantui masyarakat Kepulauan Riau. Meski terus berkembang, nyatanya masih ada wilayah yang aliran listriknya kerap bermasalah. Hidup, mati, atau bahkan pemadaman bergilir hingga berjam-jam lamanya masih ditemukan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Tim Yunus Reportase menelusurinya. Pemadaman listrik bergilir masih menjadi momok menakutkan bagi warga di Kepulauan Riau. Tak disangka, di tengah program terang dari pemerintah Provinsi Kepri, justru tersembunyi keluh kesah masyarakat soal pasokan listrik yang masih berserakan hingga pertanyaan soal kinerja PLN. Kirain kabelnya saja yang cukup berantakan di sejumlah wilayah. Ternyata pelayanan dan pasokannya juga dikeluhkan masyarakat. Keluhan warga soal pasokan listrik santer terdengar, terutama di wilayah pedesaan. Seperti di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pemadaman listrik yang terjadi menghantam langsung ke denyut nadi perekonomian masyarakat pelaku usaha. Indra, seorang pemilik pangkas rambut, hanya bisa pasrah saat listrik padam. Baginya tanpa listrik sama dengan tak ada pemasukan, sebab alat yang ia gunakan sebagian besar memerlukan aliran listrik. Ketika mati listrik padam bergilir, gimana Pak untuk usaha pangkas rambutnya? Paling terpaksa tutup semua. Tutup ya. Dan cari pekerja juga ya lampungan. Berakibat omset gimana Bang pas mati lampu? Jauh berkurang. Pendapatan ketika mati lampu pas gimana itu? Bisa tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan. Lampu. Alat sendiri pernah ada kerusakan Pak ketika mati lampu? Nggak pernah sih Bang. Nggak pernah. Harapannya Bang untuk PLN gimana ke depan? Semoga kita tidak ada mati lampu bergilir itu Bang. Iya. Nasib serupa juga dialami Ujang, pelaku usaha laundry. Tumpukan pakaian kotor pelanggan terancam terbengkalai. Mesin cuci dan setrika miliknya tak lebih dari sekedar pajangan saat listrik padam. Baginya, pemadaman ini bukan lagi hambatan, melainkan titik henti yang sangat merugikan pelaku usaha seperti dirinya. Nah, gimana tuh Pak? Kalau terjadi pemadaman listrik bergilir, ya bagi pengusaha laundry ini sangat berpengaruh. Penghasilan itu ya memang ya dikatakan ya bisa nggak dapat penghasilan gitu. Iya. Karena memang mencuci pakaian pakai mesin cuci, Iya. setrika pakai listrik. Iya. Kalau memang itu terjadi pemadaman ini ya sangat merugikan. Kita mati lampu terus, Iya. bukan baru kali ini kan. Setiap sering. Untuk ininya Pak, mesin cuci atau alat-alat elektronik selama pemadaman pernah ada rusak atau enggak Pak? Kalau itu belum. Belum ada ya, belum pernah merasakan ya.
Tapi pastinya ketika mati lampu pekerjaan menjadi terhambat ya Pak. Bukan terhambat, stop lah. Stop ya. Stop. Nggak ada pekerjaan lagi, apa yang boleh kerjaan? Ia berharap Kabupaten Natuna dapat lebih maju sehingga pelaku usaha seperti dirinya pun tidak khawatir lagi dengan pasokan listrik. Ya harapannya ke depan Natuna ini lebih maju dan lebih memikirkan aktivitas pengusaha-pengusaha kecil dengan dampak pemadaman listrik bergilir. Ya, jangan sampai terjadi lagi gitu. Mirisnya, krisis listrik ini tak hanya melumpuhkan ekonomi warga, namun juga pelayanan publik. Sebuah ironi terjadi di wilayah Kepri lainnya, yakni Kecamatan Katangbidare, Kabupaten Lingga. Hanya ada satu desa yang terang benderang dengan listrik 24 jam, sedangkan desa lainnya masih belum. Begitu juga dengan kantor camat yang menjadi pusat pelayanan justru masih mengandalkan genset. Saat ini kantor Katangbidare itu belum ada aliran listrik sampai ke kantor tersebut. Nah, sedangkan listrik sudah 24 jam pada saat lebaran puasa tadi di Desa Benan. Jadi untuk diketahui juga bahwa listrik yang hanya 24 jam itu hanya Desa Benan. Desa-desa yang lain yang di bawah wilayah Kecamatan Katangbidare itu belum 24 jam. Masih dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Menurut Sekretaris Kecamatan Katangbidare itu, kondisi ini membuat pelayanan terhambat dan merusak aset kantor. Permohonan resmi yang diajukan sejak tahun 2023 pun seolah tak digubris. Bahkan, Aswin berani menyebut bahwa PLN seolah tak peduli dengan kantor kecamatan itu. Kenapa kami sangat perlu listrik tersebut? Karena terhambat terkait pelayanan di Kecamatan Katangbidare. Salah satunya hal barang-barang elektronik sering rusak, baik itu printer maupun laptop di situ. Kipas angin aja sering macet gara-gara listriknya hanya mengandalkan genset. Itu sudah lama sekali sebenarnya. Cuman kan kita berharap dari PLN ini pedulilah untuk Katangbidare ini, karena kemarin pernah dihitung itu dari aliran listrik dari SMA ke kantor camat itu sudah dihitung sekitar 20 batang, dan itu surat usulannya sudah dari tahun 2023 usulan kemarin. Nah, katanya sekarang pengen diusulkan kembali gitu. Jadi memang agak kurang peduli PLN ini kepada Kecamatan Katangbidare, khususnya kantor camat sendiri. Selain di Natuna dan Lingga, wilayah Batam pun tak luput dari pemadaman listrik. Warga perumahan Kampung Daun RW 17 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam juga sempat mengalami pemadaman listrik mendadak yang berlangsung hingga 15 jam. Dimulai pukul 22 WIB pada Selasa 2 September hingga Rabu 3 September pukul 2 dini hari. Nah itu gimana Bu? Tiba-tiba aja atau bagaimana? Ada pengumuman nggak PLN nih listrik mau mati atau gimana? Nggak ada pengumuman. Nggak ada pengumuman? Jadi gimana Bu waktu itu pas kejadian tuh? Gelap itu tiba? Gelap lah Pak, kaget juga sih. Kalau keluhan dari warga ketika gelap itu macam mana Bu? Mati lampu itu? Banyak sih yang bikin status. Bikin status ya? Iya. Iya, kami nengok di media sosial. Itu ketika jam 10 mati sepanjang hari itu ada upaya dari PLN nggak kesini mungkin atau mungkin menghubungi Nggak warga? ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Jadi nggak tahu sama sekali PLN waktu itu? Nggak tahu Pak. Hari semalam lah ada PLN bolak-balik sini. Bolak-balik sini? Oh gitu. Tahu nggak Bu kenapa kok bisa mati lampu itu? Warga juga nggak tahu? Nggak tahu Pak.
Bisa diceritain nggak Bu, apa aja Bu yang menjadi keluhan warga sepanjang mati lampu itu? Apa yang menjadi resah akhirnya? Anak Jelas lampu mati. Iya. Nah, apa lagi Bu? anak-anak yang baru lahir kan ini, apalagi sebelah kan baru lahir, kasihan juga, banyak yang anak-anaknya nggak bisa tidur malam. Banyak sih Pak keluhannya, masak. Masak nasi tak bisa. Ah, Masak nasi. Nah, apa lagi Bu? Sebutin aja Bu. aduh apalagi ya Pak ya. Apa ya? Nyamuk lah. Iya, Karena kipas tak hidup. iya betul. Bisa tidur nggak Ibu malam itu Bu? Nggak bisa lah Pak. Ada anak kecil rewel. Nggak rewel Nggak sih Pak, rewel. cuma Panas. iya. Panas ya. Iya. Oh, oke. Nah, setelah di paginya itu masih belum ada PLN juga, Bu? Belum ada Pak. Belum ada. Siangnya baru ada PLN. Siangnya baru ada PLN. Iya. Oh, oke. Kalau warga di sini matinya itu seluruh perumahan, hanya sebagian aja, Bu? Rumah sebelah? Seluruh Sebelah Pak. juga? Iya. Oh. Kalau informasi yang Ibu dapatkan sekarang hari ini kenapanya tuh nggak tahu? Nggak tahu Pak. Kabarnya kena layang-layang katanya sama pohon tumbang. Nggak tahu juga Pak. juga, nggak diinformasikan. Nggak ada. Menurutnya tak ada pemberitahuan dari PLN terkait akan adanya pemadaman ini. Bahkan saat listrik kembali hidup, tetap tak ada informasi yang disampaikan oleh PLN. Ia berharap kedepannya PLN lebih komunikatif dalam memberikan konfirmasi kepada warga jika akan dilakukan pemadaman. PLN Batam sempat mengeluarkan rilis resmi terkait pemadaman ini. PLN Batam menyebut, pemadaman listrik yang terjadi disebabkan oleh gangguan dari layang-layang yang tersangkut di jaringan, serta pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Mendalami hal ini, tim Yunus Reportase telah melayangkan surat resmi kepada PLN Batam pada Rabu 10 September 2025 untuk meminta tanggapan lebih lanjut, termasuk menanyakan upaya dalam mengelola pasokan listrik di kota industri yang tengah berkembang pesat ini. Pihak Humas PLN melalui salah satu pegawainya, Furkon, sempat meminta daftar pertanyaan. Namun hingga kini belum ada jawaban resmi yang diberikan. PLN pun terkesan bungkam. Lantas, apa sebenarnya akar masalah yang membuat krisis listrik di Kepri seolah tak berkesudahan? Menjawab hal itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen memperluas layanan PLN hingga ke seluruh wilayah, terutama pulau-pulau berpenghuni melalui program Kepri Terang. Ia mengklaim tingkat elektrifikasi di bumi segantang lada telah mencapai 99,87%. Listriknya bermasalah Pak, terutama di pulau-pulau. Tanggapannya Pak? Kepri Terang, program kita ada dua. Kita memacu percepatan pelayanan listrik PLN Ya. ke seluruh pulau-pulau yang ada di Kepri yang berpenghuni. Dan tahap kedua kita dorong yang operasinya masih 12 jam, 14 jam bisa segera menjadi 24 jam. Dan itu yang secara bertahap dilakukan oleh PLN. Dan peningkatan daya untuk pulau-pulau yang menggunakan solar home system, karena itu kekuatannya masih terbatas. Itu kita dorong terus. Insya Allah di 2026 ini PLN cukup banyak akan mendistribusikan itu ke Kepri. Bahkan kemarin diperhitungkan sampai 800 miliar triliun. Ya mudah-mudahan nanti banyak pulau-pulau kecil yang belum teraliri listrik PLN kita segera aliri. Kalau tingkat elektrifikasi kita kan sudah 99,87%. Jadi tinggal 0,12% lagi. Nah itu yang kita dorong. Selain itu ada namanya penyambungan baru listrik rumah-rumah yang gratis.
itu akan kita lanjutkan. Sudah plus minus 13.000 rumah yang kita gratiskan penyambungan listrik. Oke, target kita berapa tahun Pak untuk Kepri Terang ini berapa tahun 100% kita terang semua? Mungkin aja ya, tapi tergantung pemerintah pusat karena melalui keputusan. Oke. Sementara itu, anggota DPRD Kepri Rudi Chua menilai masalah utamanya bukan pada kurangnya daya pembangkit, melainkan pada sumber daya manusia hingga infrastruktur jaringan yang sudah usang dan sangat rentan. Terutama pada jaringan milik PLN Tanjung Pinang dan Batam yang menaungi sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Permasalahan listrik Tanjung Pinang ini kan sebenarnya ada 3 dulu ya. Yang pertama adalah masalah jaringan, yang kedua masalah pembangkit, dan yang ketiga kalau kita lihat masalah SDM. Permasalahan SDM ini sudah terselesaikan dengan kalau menurut saya kinerja PLN dalam menanggapi permasalahan sudah cukup tanggap sekarang. Permasalahan pembangkit, di sisi pembangkit itu juga terselesaikan sejak interkoneksi dengan Batam. Kurang lebih 80 megawatt kita ini sekarang semuanya ngambil dari Batam. Ada satu sisi bahaya adalah kalau ada gangguan di Batam. Alhamdulillah belakang ini Batam tidak ada gangguan. Tapi kalau misalnya gangguan katakanlah force major, kita akan kalang kabut karena kita sudah tidak memiliki pembangkit sendiri di Bintan atau Tanjung Pinang. Sebagian besar mesin-mesin pembangkit yang sudah ada selama ini sudah dipensiunkan. Malahan kalau kita mungkin standby kurang lebih di bawah 10 megawatt. Artinya kalau misalnya ada pemadaman, gangguan kabel dan sebagainya, ya ini akan butuh waktu lama untuk recovery. Tetapi mengingat bahwa kondisi kelistrikan selama ini yang memang cukup andal, ya memang kita berharap ini tidak terjadi. Tapi bagaimanapun PLN kita mengharapkan tetap melakukan rencana pembangunan pembangkit yang ada di Pulau Bintan agar tidak terlalu tergantung kepada Batam semata-mata. Lagian itu kan bisa dilakukan dua sisi, bahwa listrik yang sama dikonsepkan dikirim dari Batam bisa juga dikirim dari Bintan ke Batam. PLN punya rencana untuk bangun 2 kali 100 PLTU, tapi karena moratorium batubara, rencana itu dihentikan dan sampai sekarang belum dikembangkan ke wacana lain yang mungkin bisa menggunakan gas atau lain-lain. Artinya kita mengharapkan pembangkit yang ada di Bintan ini bisa minimal 100 mega untuk mengantisipasi satu pembangunan, kedua juga bisa aja listrik itu dijual ke Batam kalau karena kan sisi transmisi interkoneksi ini kan tidak satu arah tapi bisa 2 arah. Kerentanan jaringan ini menjadi akar penyebab seringnya pemadaman bergilir untuk perbaikan yang dikeluhkan warga. Rudi menilai, solusi jangka panjang yang paling efektif adalah mengganti jaringan udara dengan kabel bawah tanah. Sebuah usulan yang menurutnya telah diajukan sejak 10 tahun lalu. Selain itu, Rudi Chua juga menyoroti resiko ketergantungan Tanjung Pinang terhadap pasokan listrik dari Batam. Ia mendorong PLN untuk kembali merencanakan pembangunan pembangkit baru berkapasitas minimal 100 MW di Pulau Bintan. Langkah ini krusial untuk menjamin kemandirian energi dan sebagai antisipasi jika terjadi gangguan besar pada sistem interkoneksi. Kita bicara pada jaringan, kita sudah meminta PLN untuk melakukan pembaruan jaringan. Sebagian besar jaringan tegangan menengah mereka itu adalah jaringan udara, artinya yang tidak seperti Batam tapi tergantung kabel udara. Nah, kabel udara inilah yang sudah sangat tidak andal. Kita sering mendapat laporan dari PLN, ya entah burung, entah layang-layang, begitu kena atau pohon, dia langsung padam. Karena memang keandalan itu sangat kurang. Permohonan kita itu sudah diajukan mungkin lebih dari 10 tahun lalu ya, pada saat pembangunan interkoneksi itu mulai dilakukan. Tapi karena faktor anggaran,
PLN sudah mencoba melakukan beberapa update terhadap jaringan kabel yang ditanam di bawah tanah. Di sudah beberapa lokasi dilakukan, tetapi karena keterbatasan biaya, dan ini juga saya lihat hanya berapa kilo aja. Sementara jaringan, sebagian besar jaringan itu semua masih jaring udara yang sangat rentan. Nah, ini yang mungkin perlu digesal oleh PLN. Mereka perlu melakukan pengamanan terhadap jaringan udara mereka atau jaringan tegangan menengah yang ada di Kota Tanjung Pinang, sehingga tidak mudah melakukan atau mudah terganggu gitu. Kita lihat selama ini entah layang jatuh, entah burung lewat hinggap di situ, termasuk juga entah ada juga tupai lewat, itu juga pasti padam gitu. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan upgrade. Terlepas dari masalah biaya, ini kan bagian dari pelayanan PLN juga. Begitu. Bang, melihat dengan kondisi yang dan keluhan juga sih dari masyarakat Tanjung Pinang khususnya adanya pemadaman bergilir untuk perbaikan. Nah, itu kayak gimana sih Bang? Nah, itu merupakan bagian daripada jaringan tadi. Salah satu konsekuensi jaringan mereka yang mana mudah kena gangguan, dan begitu listrik ini kan sama dengan listrik rumah kita. Begitu dia terkena shock, semua ondel dia pasti terganggu, dan itu perlu dilakukan penggantian dan sebagainya. Akibatnya pemeliharaan mereka jelas menjadi lebih banyak. Nah, itu yang kita harapkan bahwa PLN bisa mengupgrade jaringan mereka, apakah itu dimasukkan ke dalam tanah atau dengan cara pengaman yang ada. Di tempat-tempat lain kan ada jaring pengaman dan sebagainya, yang tidak serta-merta begitu ada pohon tumbang atau misalnya dahan patah kena itu, ataupun mungkin istilah mereka lah ada kelelawar hinggap, tupai hinggap, itu langsung padam gitu. Nah, ini yang mungkin perlu peningkatan dari PLN khususnya mengenai jaringan mereka. Termasuk karena program gubernur wakil gubernur juga Kepri Terang itu kan Bang? Ya, sebenarnya Kepri Terang itu kan tidak menyasar kepada jaringan, tapi menyasar kepada yang belum. Jadi perhatian pemerintah provinsi kepada Kepri Terang itu memang kepada yang belum terang, yang belum ada penerangan 24 jam, yang belum terang sama sekali. Itu dibantu dengan genset, dibantu dengan PLTS. Tapi kalau ini memang koneksinya atau relevansinya tidak ada. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri Muhammad Darwin mengatakan, sebanyak 39 pulau di Kepri masih belum dialiri listrik dan merupakan pulau kecil yang berpenghuni. Ia menyebut sudah menyiapkan roadmap untuk menyelesaikan persoalan listrik ke 39 pulau kecil tersebut bersama PLN menggunakan kabel udara dan kabel laut. Hingga saat ini masih ada satu desa yang sama sekali belum dialiri listrik karena adanya pemekaran desa, yakni Desa Berhala yang naik status menjadi Kelurahan Berlian. Darwin menyebut, Gubernur akan menggesa 15 desa untuk dialiri listrik menggunakan genset. Kemudian 70 desa lain akan mendapat pasokan listrik 24 jam menggunakan PLTS komunal. Kemarin di pencapaian di TW1 2025 itu kita sudah 99,1%. Artinya masih ada hampir 0,9 lagi ya persen lagi yang belum terlistriki. Itu sebagian besar di pulau-pulau kecil yang berpenghuni. Kita hitung-hitung pulau kecil berpenghuni ini ada lebih kurang 30-an something gitu lah, 39 berapa itu yang PLN belum masuk. Nah, itu sebenarnya di sisi PLN kita sudah koordinasikan ada roadmap untuk penyelesaian ini. Beberapa pulau dengan jarak kurang dari 500 meter sampai dengan 1 kilo itu dengan kabel udara, kalau lebih dari yang itu bisa dengan kabel laut. Kemudian ada juga pulau-pulau yang tadi penduduknya banyak, itu yang jumlahnya di bawah 30 KK. Ada yang 15, 10 itu dengan solar super sun rencananya, solar home system satu rumah satu. Itu juga kita kerjasama dengan PLN. Nah, namun capaian kita selain itu juga kita sejak Panser memimpin kemarin di tahun 2021 sampai 2024 periode pertama kemarin itu kita sudah juga memberikan bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk
12.700 rumah. Itu sumber dananya ada dari APBN, APBD provinsi, juga CSR. Nah, kemudian juga kita sudah menyelesaikan ibu kota kecamatan. Kemarin di awal tahun 2025 masih ada 12 ibu kota kecamatan yang belum 24 jam. Nah, sekarang semua ibu kota provinsi, ibu kota kecamatan di Kepri sudah 24 jam. Cuman PR kita itu masih ada memang. Masih ada desa satu yang belum berlistrik. Ini karena desanya pemekaran. Dulu dia itu desa Berahala, naik status jadi kelurahan Berlian. Pulau sebelahnya jadikan desa. Tapi insya Allah ada dulu genset yang disediakan oleh pemerintah provinsi pada masa Pansar 2022 di Nguan. Nguan sekarang sudah terlistriki dengan kabel udara, sudah 24 jam Nguan di Batam itu. Gensetnya kita pindahkan ke Desa Lalang. Nah, sekarang sedang proses pemindahan oleh PLN. Mungkin ada arahan khusus Pak dari Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur untuk membesar Ya, sekarang di era Pak Ansar dengan Pak Nyanyang terus mengejar PR-PR kita yang belum selesai ini. Desa-desa juga kita targetkan menjadi 24 jam. Ada kemarin kita sudah duduk dengan PLN lebih kurang 15 desa dulu prioritas untuk 24 jam. Kemudian itu dengan genset, dengan PLTS komunal juga banyak. Hampir lebih dari 70 desa nanti akan menjadi 24 jam dengan PLTS komunal. Itu rencana kita. Masuk yang di desa di Lingga Pak ya, ada salah satu kantor desa yang tidak teraliri listrik gitu. Itu tadi, Desa Lalang tadi. Ya, itu. Desa Lalang itu nanti ada genset kita di Pulau Nguan. Kita setelah terimakan ke PLN akan pindahkan. Sekarang sedang proses pemindahan. Kapan Pak kira-kira dalam Target kita mudah-mudahan bisa ulang tahun ini udah selesai. Ulang tahun provinsi tahun ini. tanggal 24 berarti ya? Tanggal 24 insya Allah kalau mudah-mudahan. Tapi sekarang sudah proses pemindahan itu ke Desa Lalang. Oke, siap Ya. gitu. Manajer UP3 PLN Tanjung Pinang, Ruli Agus Widanarto mengatakan, kondisi geografis Kepri menjadi kendala untuk mengaliri listrik. Namun PLN tengah menyusun lokasi prioritas pada tahun ini untuk segera dialiri listrik. Saat disinggung wilayah Kabupaten Lingga yang masih belum dialiri listrik, dia menjelaskan masih dalam proses untuk pemindahan mesin pembangkit dan berharap bisa segera selesai lebih cepat dari target PLN, yakni awal tahun 2026. Kalau kita kan sudah melakukan ini ya Pak, program peningkatan jam nyala yang pertama. Memang belum semuanya, tapi itu sudah tahapannya sudah berjalan. Berikutnya kami memperkuat pembangkit listriknya. Jadi memang salah satu tantangan kita adalah kondisi geografis di Kepulauan Riau ini yang tentunya terpisah-pisah. Itu bukan hal mudah buat kami untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu cepat. Hanya prioritas itu sudah ada, jadi prioritas itu sudah kita susun dan sudah ada juga komunikasi dengan pihak pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas SDM. Mas, sejauh ini kan kita sampai Lingga ya Pak ya, kawasan di sana. Berapa ada satu desa yang belum terterangi. Ya apa sih Pak ini kendalanya? Ya, jadi kendalanya itu memang kami masih menjalankan tahapan proses perizinan dan sebagainya. Namun kami juga sudah lakukan langkah-langkah percepatan ya. Utamanya kami akan merelokasi mesin pembangkit dulu ya. Jadi harapannya kita lebih bisa mempercepat program yang sebelumnya kita targetkan bisa selesai tahun 2026 ya. Jadi ini kami juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat ya dan pemerintah daerah supaya pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, karena memang tentunya kan ini bukan murni semua dari PLN, tapi butuh dukungan juga ikatan perizinan dan sebagainya sehingga lebih mudah. Nah tentunya listrik itu tidak hanya menyala, tapi nanti setelah menyala jadi masalah, dapat dipermasalahkan. Pak, mungkin juga jadi pertanyaan masyarakat ketika ada pemadaman listrik. Tapi bisa dijelaskan Pak, apa sih ada keandalan? Oh, kalau pemadaman listrik itu kan macam-macam penyebabnya. Sekarang padamkan apa ya? Jadi kalau ada gangguan jaringan bisa juga, gangguan pembangkit atau gangguan sambungan rumah ya. Tapi sekarang ini kan pelanggan itu semakin mudah lapor lewat PLN Mobile. Pertama, laporan pelanggan itu pasti ditangani dan bisa dimonitor oleh seluruh unit PLN yang ada.
Kemudian yang kedua, istilahnya kalau pelanggaran lapor itu jangan khawatir, nggak ditangani karena laporannya record. Dan yang ketiga, ada kepastian, pasti ditangani. Tapi kalau memang gangguannya skala luas, itu hasilnya akan diinformasikan oleh petugas kami. Kepri terang benderang masih dinanti masyarakat. Di era digital saat ini, listrik seharusnya sudah menjadi pondasi yang kuat di setiap daerah guna mendukung infrastruktur digitalisasi selain jaringan internet.